Saudara, Jemaat Efrata dan Jemaat Hermon yang kami kasihi dalam Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti saat teduh pemuritan, baik yang ada di ruang doa maupun di mana Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan tubuh jiwa kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa korban syukur untuk kebaikannya, untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Jiwaku memegahkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Ketahuilah, janji Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, entah itu kesulitan hidup, entah itu pergumulanmu, entah itu sakit penyakitmu, biarlah kita boleh tetap berkata, Yesus Tuhan sungguh baik, tetap baik untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita kaya rana nama si kaya rata kaya rapa papa. Oh rata kaya rala lama lama si kaya rata kaya rapa papa papa. Kita kaya rala lama 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 si kaya rata kaya rala lama si. Oh rata kaya rala lama lama. Dia sanggup. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup membuka jalanmu, Dia sanggup memberikan jalan keluar. Oh rata kaya rapa papa se kaya rata kaya rala lama lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Yesus engkau baik, sungguh baik. Allah
bersyukur Bapa, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, yes Lord, yes. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
terjadi di hidupku. Amin, haleluya. Apa yang segala yang ku perlu. amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, Yes, amin Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya, Yesus. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat yang dikasihi, meski kita belum menerima jawaban dari doa-doa kita, meski kita belum menemukan solusi, tapi percayalah, Tuhan merancangkan yang indah bagimu dan bagiku. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, rancangan-rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang memberikan harapan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Dia, berterima kasih untuk kebaikannya, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setianya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, Haleluya. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bersyukur. ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami berikan kepadamu untuk membalas kasih setiamu yang tidak pernah berhenti. Hanya ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan pertolongan bagi kami anak-anak-Mu.
yang selalu berseru, yang selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja dalam hidup kami. Kuasa-Mu akan tercurah bagi kami, umat-Mu, umat tebusan-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan satukan hati jiwa kami. Kami satukan roh kami untuk bersyafaat bagi gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi, khususnya yang ada di Efrata. Biarlah kami Tuhan, baik pemirsa yang ada di rumah maupun di ruang doa, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Baktia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami Tuhan boleh berlutut di bawah kaki-Mu. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau sudah memberi kami kesehatan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati dengan jemaat-Mu yang hadir di dalam doa pagi hari ini Tuhan Yesus. Bersatu hati untuk mendukung doa beberapa yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati semua ya Bapa, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan Yesus yang menolong, Engkau yang memberkati semua. Tuhan, buat saudara-saudara kami yang ambil pelayanan pagi hari ini ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati di dalam pelayanannya ya Bapa, memberi kesehatan senantiasa. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di Efrata ini Tuhan, keseluruhannya ya Bapa. Kalau ada yang mengalami kelemahan tubuhnya Tuhan Yesus tolong. Kalau ada yang lemah Tuhan Engkau tolong. Tuhan, kalau ada yang mengalami kesusahan Tuhan Yesus yang akan memberi penghiburan. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, dari yang kecil, dari yang muda sampai tua lansia Tuhan, semua Engkau berkati pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, berikan semangat Tuhan untuk berbakti kepada Engkau, untuk setia iring kepada Engkau ya Bapa, untuk menyandarkan hidupnya hanya kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, biar gereja Efrata ini semakin hari semakin indah di hadapan-Mu, semakin hari semakin maju. Banyak jiwa-jiwa baru boleh datang ke Efrata ini ya Bapa. Tetapi untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir Tuhan Yesus, tolong lawati mereka, kembalikan mereka, agar mereka boleh datang berbakti kepada Engkau kembali di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat-saat yang sangat sulit ini Tuhan, beri kemampuan anak-anak-Mu ya Tuhan untuk mengatasi. Beri pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus semuanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu di tempat ini di gereja Efrata. Dari Bapak Handoyo Lim beserta ibu, beserta keluarganya Tuhan. Tolong ya Tuhan, berikan kesehatan yang senantiasa. Beliau Tuhan yang membimbing kami untuk dekat kepada Engkau. Hanya beliau yang memimpin kami Tuhan untuk setia berbakti kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan setiap program-program di Efrata ini, di ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengambil pimpinan. Biar Engkau sendiri yang akan memberkati ya Bapa. Tuhan, pagi hari ini juga kami berdoa buat Tante Trivena Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau melihat keberadaan Tante Tuhan yang saat ini di rumahnya Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan, jamah
beri kesehatan Tuhan Yesus, beri semangat, beri sukacita senantiasa yang dari Engkau ya Bapa. Oh Tuhan, memberkati Tante Trivena beserta keluarganya, beserta anak, menantu, cucu Tuhan Yesus. Semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa buat hamba-hambamu Tuhan yang ada di Efrata ini yang masih muda, yang mendukung dalam pelayanan di gereja Efrata ini. Tuhan, maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Semua Tuhan, hamba-hambamu yang masih muda ini, beri kesehatan, berkati ya Tuhan dalam pelayanannya, berkati dalam rumah tangganya masing-masing ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berikan semangat untuk mengembangkan sayapnya Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa baru, untuk mengabarkan Injil kerajaan-Mu Tuhan dimanapun Tuhan sudah tugaskan buat hamba-hambamu ini ya Bapa, khususnya untuk mendukung di pelayanan gereja Efrata ini. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai lidah dan mulut-Mu Tuhan Yesus, agar apa yang Engkau kehendaki, biar Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu ya Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan kami pada pagi hari ini hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara. Puji Tuhan kalau pagi hari ini, di hari Senin ini, di pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu tadi melihat, ini adalah tim dari EGM, Efrata Community Church, di mana mereka bergabung di ibadah lansia. Ya, mereka sudah lansia-lansia, tetapi mereka tetap melayani Tuhan. Yuk kita mau bergabung di lansia di setiap Sabtu yang pertama dan ketiga. Saya undang untuk kita bersama-sama bergabung di hari Sabtu, Sabtu pertama dan ketiga jam 10. Kita mau bersama-sama bertumbuh. Dan kita masih di dalam doa puasa. Ini hari yang ke-15 ya, dimana kita sudah 2 minggu kita menjalani puasa. Yuk kita mau bersama-sama, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita mau bersama-sama bersekutu, mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan lebih lagi kita mengenal akan pribadinya. Saya sangat percaya saat kita selesai, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, bukan untuk keakuan kita, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, mari kita terus mengikuti pergerakan yang Tuhan berikan dalam gereja Efrata ini. Kita akan bersama-sama belajar. Bertambah tua, bertambah kuat. Bener gak sih Bu? Bertambah tua, tambah kuat. Harusnya kalau semakin tua kita tidak semakin kuat, pasti kita akan menurun. Betul, secara fisik iya ya, secara fisik pasti akan ada sakit, akan ada keluhan-keluhan, akan ada hal-hal yang mungkin pasti menurun. Tapi yang mau kita pelajari hari ini bahwa ketika kita semakin lama, semakin tua, semakin usia, tidak bisa kita batasi, pasti kita akan mengalami yang namanya penambahan usia, penambahan umur menjadi tua. Tapi di sisi lain ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita berada bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya semakin kuat, semakin kuat di dalam Tuhan. Yuk kita mau dasari di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8. Kita baca ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah ke Sion. Kita nanti akan pelajari di ayat yang pertama dan seterusnya. Ini tulisan dari Bani Korah ya saudara. Ya, kita belajar dari Bani Korah. Siapa Bani Korah itu? Kalau saudara bisa membaca atau mempelajari,
Kalau Bani Korah itu, kalau saudara ingat, itu ada Datan, Abiram dan Bani Korah yang memberontak saat kepemimpinan Musa. Tetapi di sini di Bani Korah ini ada keturunan-keturunan mereka yang tidak seperti nenek moyang mereka. Mereka tetap ada di dalam Tuhan dan mereka mengabdikan diri untuk melayani Tuhan bersama kepemimpinan Daud saat itu. Dan ada banyak tulisan-tulisan di Mazmur itu ditulis oleh Bani Korah. Saya mengulang bahwa ketika kita semakin berjalan bersama Tuhan, makin lama makin kuat. Katakan amin. Makin lama makin kuat. Mengapa? Atau bagaimana bisa kita semakin lama semakin kuat? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu ada rahasianya saudara ya. Itu ada rahasianya. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Rahasia makin lama makin kuat. Saudara mau makin lama makin kuat? Amin. Amin ya. Saya juga semakin lama mau semakin kuat. Yang pertama saudara, di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat pertama sampai yang kelima itu berbicara tentang bagaimana senang dalam hadirat-Mu, senang di dalam hadiratnya Tuhan saudara. Kalau kita menyenangi hadirat Tuhan, maka makin lama kita akan menjadi makin kuat. Yuk kita mau baca di ayat yang pertama dulu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Wow, ini ayat-ayat yang sangat menggugah kepada kita untuk kita menyenangi hadirat Tuhan. Betapa indahnya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita suka dengan hadirat Tuhan. Kita suka dengan persekutuan dengan Tuhan. Seperti halnya pagi hari ini saudara ambil waktu. Enak sekali di jam-jam ini masih tidur saudara ya. Kita mungkin persiapan dari jam sebelum persekutuan ini dimulai. Enak sekali ketika kita tidur masih selimut itu masih ada di tubuh kita. Aduh enak sekali. Tapi ketika saudara mengambil waktu, saya harus bangun untuk saya bersekutu dengan Tuhan, tidak akan pernah rugi saudara. Sekali lagi, tidak akan pernah rugi. Karena ketika kita menyenangi hadirat Tuhan, ketika kita suka dengan hadirat Tuhan, di situ kita ada persekutuan, penyatuan roh kita dengan Tuhan. Itulah yang namanya sedang membangun roh. Di situ ada kekuatan saudara. Bahkan mungkin malam hari saudara sudah merancang, oh besok harus ini, harus itu. Besok saya harus mengerjakan ini dan itu. Besok saya harus melakukan ini dan itu. Besok saya harus bekerja ini dan itu. Tapi ketika pagi hari ini kita datang kepada Tuhan saudara, apa yang sudah kita rancangkan kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi justru sebaliknya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan beritahu, ada hal-hal yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Jadi ayo senangi tempat kediaman Tuhan. Saudara rindukan kediaman Tuhan. Saudara rindukan hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita perasaan kita sudah yang namanya tidak kepingin dengan Tuhan, atau kita tidak ada gairah untuk datang kepada Tuhan, itu ada bahaya dalam rohmu. Sudah ada tanda-tanda
Oleh sebab itu ayo balik-balik saudara. Kalau kita sudah tidak punya hati kepingin berjumpa dengan Tuhan, artinya itu ada bahaya dalam roh kita. Jadi kalau kita sudah digerakkan, kita sudah ayo kita mau doa pagi, ayo bangkit saudara, bangkit saudara, untuk kita merindukan Dia, senangi hadirat Tuhan. Karena apa? Semakin lama kita semakin akan kuat. Karena itu akan menjadi kekuatan bagi kita, dan kita menjadi orang-orang berbahagia yang diam di dalam rumah Tuhan, yang terus menerus memuji Tuhan. Saudara bisa pakai hari-hari untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin bisa lihat YouTube sekarang banyak sekali di situ ya. Saudara bisa buka untuk worship, saudara bisa buka untuk dengarkan firman, kembali dikupas lagi. Nah, itu salah satu di mana kita membangun dalam roh. Semakin lama kita akan semakin kuat. Yang pertama sekali lagi, senang di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua apa rahasianya makin lama makin kuat? Yaitu menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Yuk bersama-sama membaca sekali lagi, 2, 3. Menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6 berbunyi seperti ini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau adalah Engkau besar, yaitu Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, kita tahu bahwa setiap kekuatan kita adalah sangat terbatas saudara. Benar? Ya, di awal saya sudah bilang, ya memang kita semakin tua akan semakin rapuh, kita semakin sakit-sakitan, kita mungkin tubuh kita agak loyo, kita mungkin seringkali kena flu, batuk, atau kita seringkali linu-linu, dan masih banyak ya, tubuh kita pasti kekuatan sangat terbatas dan mungkin menurun. Tapi percaya bahwa semakin lama kita dengan Tuhan akan semakin kuat ya. Rahasia ini saudara, rahasia ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita nempel dengan Tuhan, itu akan berpengaruh kepada fisik kita saudara. Coba perhatikan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka itu mempengaruhi fisik kita. Artinya apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan ada dalam kehidupan kita. Walaupun kita tua, kita tetap akan dikuatkan oleh Tuhan ya. Saudara, saya mau jumpai beberapa lansia-lansia, beberapa orang-orang yang sudah lanjut usia. Memang ada yang namanya mengalami kepikunan ya, yaitu adalah lupa tadi mau ambil apa sih gitu ya, tadi sudah makan belum gitu. Nah itu seringkali menyerang para lansia-lansia ya. Tetapi saya juga menjumpai orang-orang lansia atau bapak ibu yang sudah mencapai usia lansia, itu tetap ingatannya tetap luar biasa. Jadi ketika ngobrol-ngobrol cerita yang dulu ya masih diingat loh saudara. Artinya tidak mengalami kepikunan. Itu pasti. Jadi orang itu pasti membangun hidupnya sejak masa remajanya, sejak masa mudanya bergaul karib dengan Tuhan. Maka dia pun mengalami kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan tubuhnya. Yuk kita mau belajar terus menaruh kekuatan kita hanya kepada Tuhan saja. Menaruh kekuatan kita hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber dari segalanya. Saudara lihat di bagian Alkitab yang lain dalam cerita bahwa carang itu harus nempel kepada pokok. Ya, kalau carang itu lepas, maka dia akan jatuh ke tanah
dan dia akan mati. Dia tidak bisa mengeluarkan mungkin carang-carang yang lain atau daun-daun yang lain karena dia sudah lepas dari pokoknya. Jadi kita sebagai carang-carang Tuhan harus nempel kepada Tuhan kita. Kalau tidak kita lepas, kita nggak ada kekuatan sama sekali kalau kita nggak nempel kepada Tuhan. Harus nempel, katakan bersama, harus nempel kepada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya kepada Tuhan saja. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau atau di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ini ziarah itu bukan kita pergi ke kuburan gitu ya. Kata ziarah ini adalah maknanya kita itu naik ke gunungnya Tuhan. Kita naik untuk dalam persekutuan, kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, di situ kekuatan yang baru itu masuk di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yuk kita belajar hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah miliki sikap positif. Rahasia makin lama makin kuat adalah memiliki sikap yang positif. Apa itu saudara sikap yang positif? Yuk kita baca di dalam ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka. Jadi lembah ya, di Israel sana banyak gunung-gunung, tetapi ada lembah yang sungguh sangat curam sekali. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ini berbicara tentang bagaimana memang mengalami yang namanya lembah, yang namanya kekurangan, yang namanya kelemahan, yang namanya kesulitan. Tetapi mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah yang harusnya curam tetapi dibuatnya tempat yang bermata air. Orang-orang yang berpikir positif itu akan semakin kuat dalam hidupnya. Ya, kita harus belajar dan terus memberikan support sendiri dalam hidup kita untuk kita terus berpikir positif atau bersikap positif. Meskipun kita dalam segala kesulitan, tapi kita akan buat itu menjadi hal yang positif saja. Tidak gampang mengeluh, tidak gampang menggerutu, tidak gampang ngomel, tidak gampang wah ini gimana ini ya, putus asa dan sebagainya. Tetapi sebaliknya dibuat dengan rasa syukur. Amin. Dibuat dengan rasa syukur. Kalau semua dibuat rasa syukur, wow saudara, itu semuanya enak saudara. Benar. Dapat sesuatu berkat sedikit disyukuri, itu malah nikmat saudara. Berterima kasih kepada Tuhan setiap hari, setiap saat menerima berkat, itu bersyukur. Bahkan ketika kita dengan rasa bersyukur, justru Tuhan menambah-nambahkan berkat itu, menambah-nambahkan hal yang baru, menambah-nambahkan hal yang sungguh di luar dugaan kita. Ada banyak hal yang saya alami juga ketika saya mulai belajar berpositif, sikap positif, berpikir positif. Maka Tuhan sendiri mengubah sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik, menjadi bahkan di luar dugaan saya. Ya, saya merasakan bahwa ketika orang bersikap positif, maka Tuhan mengatur segala sesuatunya justru lebih baik. Ya, oke, di poin yang terakhir kita mau belajar. Nih, coba perhatikan. Ini kata-kata yang bagus sekali. Kasih Tuhan itu sama. Benar, semua mendapatkan kasih Tuhan, ya. Siapapun dapat kasih Tuhan karena Tuhan berkata bahwa kasihku untuk semua, ya.
siapapun dapat kasih Tuhan, tetapi ayo perhatikan ini, tetapi Tuhan memperlakukan orang yang intim dengan Tuhan dengan perlakuan yang beda. Coba resapi kata-kata ini. Tuhan ngasihi kita semuanya, kita berkumpul, kita sering bersekutu, kasih Tuhan sama. Tetapi ada orang-orang yang tertentu, ada orang-orang yang sungguh intim dengan Tuhan, dia mendapatkan perlakuan yang beda. Apa yang menjadi perlakuan yang beda? Pasti Tuhan taruh perhatian khusus kepada orang itu. Ketika kita mau ambil komitmen, kita intim dengan Tuhan, kita menjalin persekutuan dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup takut dengan Tuhan, kita mau taruh kekuatan kita kepada Tuhan, kita sungguh berpikir positif dengan segala apa yang ada, kita terus bergaul intim dengan Tuhan, maka perlakuan Tuhan dengan kita itu akan beda, saudara. Ya, akan beda. Saya boleh mengacu bahwa ada banyak cerita-cerita di Alkitab. Ya, saudara ingat cerita Yusuf? Ya, ingat cerita Yusuf. Yusuf bersama saudara-saudaranya dia dijual, dan prosesnya sungguh panjang sekali, dan dia masuk ke penjara, keluar penjara, dan dia diangkat dan sebagainya. Tapi pada dasarnya pribadi Yusuf itu adalah pribadi yang intim dengan Tuhan, pribadi yang sungguh melekat dengan Tuhan. Makanya ada perlakuan beda dari Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ada perlakuan yang beda ketika dia di Mesir, sampai dia ditunjuk dan dia menjadi penguasa kedua di Mesir itu. Ada perlakuan yang khusus, dibedakan, saudara. Saudara ingat Daud beserta dengan saudara-saudaranya yang gagah perkasa. Tapi Daud sudah membangun hidupnya sejak muda. Dia intim dengan Tuhan. Dia sungguh duduk di bawah kaki Tuhan untuk bersekutu dengannya. Dan ada perlakuan yang beda. Tuhan tuntun sampai dia menjadi raja. Wow, luar biasa. Ada perlakuan yang beda kepada orang-orang yang sungguh intim dengan Tuhan. Jadi tidak pernah salah, saudara, ketika saudara datang dengan Tuhan dan saudara bersekutu dengan Tuhan. Ayo, pasti ada perlakuan yang beda. Saya tutup dengan kesaksian saya, saudara. Waktu saya masih di Solo dan saya bekerja sebagai guru. Waktu saya ingat betul pada waktu saya melamar itu beberapa, ya saya saingannya cukup banyak gitu ya. Dan itu sekolah favorit di Solo ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar sekolah Kalam Kudus. Nah, di Semarang tuh enggak ada, saudara. Benar, saudara, di Semarang enggak ada. Ini Kalam Kudus ada di Solo. Itu sangat waktu itu sungguh favorit sekali ya, sekolah yang cukup keren gitu. Nah, saya masuk melamar dan saingannya cukup banyak. Cuma diambil 2, saudara. Diambil 2. Dan salah satunya saya dengan teman ya, tapi di jenjang yang berbeda. Saya datang kepada Tuhan dan saya merindu bahwa saya ingin bekerja. Dan melalui proses, saudara, saya boleh masuk di situ bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan EQ saya, bukan dengan keberadaan saya, tapi saya sangat percaya Tuhan punya maksud untuk saya bisa bekerja di situ. Dan Tuhan kasih sesuatu yang saya bisa masuk dan saya bekerja. Setelah saya bekerja, saudara, ini senior-senior saya cukup banyak ya di sekolah itu. Tapi saya belajar untuk membangun intim dengan Tuhan sejak muda. Sejak saya sekolah minggu ya, saya rajin dan saya diajak untuk, ayo kamu mau jadi guru sekolah minggu. Oh, senang sekali. Lalu saya meningkat remaja, saya menjadi ketua remaja dan saya membangun hubungan yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Dari situ, saudara, saya merasakan bahwa perlakuan beda
Tuhan itu kepada hidup saya. Setelah saya bekerja dan senior-senior cukup banyak, sampai pada suatu hari sekolah itu membutuhkan kepala sekolah yang baru, maksudnya untuk mengganti kepala sekolah yang lama, dan itu banyak tes yang diadakan. Pada waktu itu saya mengikuti tes, dan ini memang serentak semuanya harus mengikuti, dan saya mengikuti juga. Kalau secara nalar, kalau secara jenjang ya, secara ini saya pasti akan kalah karena banyak senior-senior yang ada. Tapi saya boleh mengalami betul bahwa perlakuan Tuhan sangat beda. Saya dipanggil oleh yayasan, dan yayasan menetapkan saya untuk saya bisa menjabat sebagai kepala sekolah. Itu di luar sungguh dugaan saya, di luar keinginan saya sebetulnya. Saya nggak ada perasaan untuk oh ya gitu ya, untuk saya bisa jadi kepala sekolah. Ikuti tes saja karena itu serempak semua di tes gitu. Tapi saya sungguh merasakan ada perlakuan yang beda yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang sungguh dekat dengan Tuhan. Saya mengalami itu saudara, dan saya dipilih, diangkat dan ditetapkan. Sekali lagi itu bukan karena kesombongan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena keberadaan saya, tapi sungguh saya boleh mengaminkan setiap firman Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan ada perlakuan yang beda, ada perlakuan yang khusus. Tuhan taruh sebuah pengangkatan. Ayo saudara, kita mau intim dengan Tuhan, karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara sebuah jenjang yang lebih tinggi lagi, sebuah keadaan yang lebih baik lagi, sebuah kesehatan yang lebih baik lagi, sebuah hidup yang semakin lama semakin kuat. Saudara, ayo kita mau berjalan terus bersama Tuhan, karena akan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oh sungguh Tuhan, yes. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
bagi Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Kau segalanya bagiku, segalanya bagiku. Biarlah hasrat kami hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Hidup kami terus senang di dalam hadirat-Mu, di dalam persekutuan dengan-Mu. Sungguh kekuatan kami hanya di dalam Tuhan, tidak ada yang lain. Kami biarlah memiliki sikap yang positif dalam hidup kami, maka hidup kami semakin lama akan semakin kuat, semakin tua akan semakin kuat. Hidup kami tidak bisa mudah terus Tuhan, tapi umur kami akan terus berjalan. Tapi sembari umur berjalan, kami juga berjalan bersama Engkau Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman-Mu, buat setiap kasih sayang-Mu. Berkati setiap senior-senior kami, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, terus tetap biarlah mereka ada di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Berkati juga semua yang sudah ada di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Berkatilah mereka, berkatilah setiap jemaat di Efrata, di Hermon, dimanapun yang sedang bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini. Tuhan berkati Tante Trivena dalam usianya ini. Tuhan juga berkati dengan umur panjang, kekuatan dan kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan menjalani hari ini bersama Tuhan Yesus. Setiap langkah kami biarlah dituntun oleh Tuhan Yesus saja. Hikmat Allah turun kepada kami, sehingga apa yang sedang kami pikirkan, bahkan apa yang harus kami putuskan, Tuhan taruh hikmat kepada kami, sehingga kami tidak salah jalan, kami tidak salah langkah. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini, dari pagi sampai larut malam, kami disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaanmu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok di saat teduh pemuritan.